Di video ini, kami akan menunjukkan proyek yang kami kerjakan untuk mata kuliah Sistem Tertanam dengan judul Sistem Irigasi Prediktif berbasis fusi sensor menggunakan IoT. Jadi, ini bukan sekedar alat penyiraman tanaman otomatis biasa. Sistem ini mengambil keputusan menyiram dengan menggabungkan data dari beberapa sensor sekaligus. Untuk komponen elektroniknya, kami memakai satu VMOS D1 Mini sebagai otak sistem. Kemudian kami memakai 3 sensor lingkungan seperti AHT10, GY21, dan GY68 yang semuanya kami sambungkan lewat jalur 12C yang sama. Jadi cukup 2 kabel data untuk ketiganya. Selain itu ada sensor kelembapan tanah tipe digital, relay modul, dan pompa air DC kecil. Logika inti dari sistem ini ada di fungsi loop. Setiap 2 detik, sistem membaca semua sensor, menggabungkan hasilnya, lalu mengambil keputusan. Misalnya, kalau tanah terdeteksi kering, maka pompa akan menyala. Semua data ini juga dikirim real time ke Firebase supaya bisa dipantau dari jarak jauh. Sekarang, kami akan mendemonstrasikan cara kerja sistem ini secara langsung. Kami menyalakan alat, dan seperti yang bisa dilihat di serial monitor, sistem berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mulai membaca data dari ketiga sensor. Saat ini kondisi tanah terdeteksi kering, sehingga sistem memutuskan untuk menyiram tanaman. Kita juga bisa lihat di Firebase Console, data ini otomatis tersinkron dan bisa dipantau di mana saja. Setelah ini, kita akan masuk ke penjelasan kode Arduino-nya. Jadi saya akan menjelaskan codingannya. Untuk yang pertama, tentu saja kita harus mengkonfigurasi library yang akan kita gunakan. Yang pertama-tama ada ESP8266 itu sendiri, lalu ada Firebase karena kita akan menghubungkan ke Firebase untuk memonitoring via website atau aplikasi. Lalu yang selanjutnya ada Adafruit yang mana ini berfungsi untuk library sensor-sensor yang akan kita pakai. Lalu di sini ada konfigurasi Wi-Fi dan Firebase. Jadi karena kita menggunakan ESP8266, maka kita harus memasukkan SSID dan password yang akan kita konekkan ke hotspot kita nanti. Lalu di sini ada mendefinisikan API, database URL untuk real-time storage, email, dan password autentikasi di Firebase. Lanjut, di sini ada pendefinisian pin yang dipakai untuk sensor soil. Kita menggunakan pin D7 dan relay di D6. Lalu di objek sensor kita menggunakan sensor AHT, ada SHT21 dan PP085. Ini juga thresholdnya atau kalibrasi yang akan kita pakai di semua. Lalu variabel global untuk flash threshold dan boom startnya yang mana kondisinya itu bawaannya di false atau mati. Lalu ada void setup, serial bikinnya kita di 115.200, langsung ada pin soil input dan output relay. Lanjut ke serial print line-nya, ada connect wifi, setup Firebase, init sensor, dan yang lain-lainnya. Lalu kita akan menggunakan baca multi sensor. Jadi karena kita proyeknya monitoring plan fusi yang mana itu menggabungkan semua sensor untuk menjadi satu, maka disinilah kita membaca multi sensornya. Di sini ada fusi data dan analisisnya. Lalu ini juga ada untuk tanah keringnya kita high terlebih di defaultnya. Lalu ini untuk
logika yang akan kita pakai untuk menentukan apakah si relaynya itu bekerja ataukah si pompanya itu bekerja. Jadi siram itu bisa terjadi kalau tanah kering, prediksi hujan dan tekanan stabil terjadi. Kita menggunakan logika N. Lalu ini juga untuk debugging relaynya, dia kondisinya high atau low. Lalu ada sinkronasi ke Firebase. Jadi kita akan mengirimkan semua data update temperatur, humidity, pressure, soil state, tanah kering, prediksi hujan dan siram. Lalu kita menggunakan delay sebesar 2 detik untuk logikanya berubah. Lalu koneksi wifi-nya kita menggunakan seperti ini, yang mana tadi untuk SSID dan password sudah kita nyatakan di atas. Lalu ini hanya penjelasan wifi sudah terhubung atau tidak. Lalu untuk setup Firebase-nya ada konfigurasi API yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Lalu juga ada autentikasi Firebase. Di sini ada kondisi di mana delaynya itu 200 milisecond. Lalu jika sudah maka akan ditampilkan Firebase-nya siap. Lalu kita menginisiasi semua sensor, apakah ini berhasil terdeteksi atau tidak, maka akan ada serial print line jika sensor-sensornya itu tidak terdeteksi. Nah, lalu ada di fungsi baca semua sensor sekaligus. Lalu kita akan menghasilkan none atau tidak terbaca apa-apa jika sensor-sensor itu tidak terbaca. Lalu ini kontrol pompa, yang mana ini yang mengatur fungsi pompanya itu bekerja atau tidak. Lalu ini ada kirim data dan status secara real time ke Firebase real time storage, yang mana kita akan mengirimkan data JSON yang mana ada suhu, kelembapan, tekanan udara, soil state, tanah kering, prediksi hujan, pompa aktif, timestamp dan yang lain-lainnya ke dalam Firebase real time storage. Sekian codingan yang kita gunakan pada proyek kali ini.